Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Andalana wa risalah wa nasahullah wa jahada billahi wa jihadi hatta atahu al-yaqin tarakan al-manjatil bayda wa bayduha kanariha la yaziku anna illa halikallahu wa salli wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, alhamdulillah kita dapat melanjutkan taklim kita pagi ini, dan tema kita hari ini adalah bab tentang kitab mawaqitus shalah, kitab mawaqitus shalah, waktu-waktu salat. Hadis yang ke-521. Sebelumnya Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan kepada orang-orang beriman kitaban mawquta, sesuai dengan waktu-waktunya. Mawquta yakni waktuhu alaihim, ya, muaqqatan waktu waqtahu alaihim, yang sudah ditentukan waktunya, tidak sembarangan melakukan salat. Di dalam hadisnya diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz akhara salah yauman fadakhala alaihi Urwah ibn Zubair fa akhbarahu anna al-Mughirah bin Syu'bah akhara salah. Jadi ini perawi hadis meriwayatkan bahwa sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah pernah mengakhirkan salat dari waktunya. Jadi mengakhirkan salat dari waktunya. Wa huwa bil Iraqi, saat itu beliau berada di Irak. Fadakhala ilaihi Abu Mas'ud Al-Ansari, lalu menghadap kepada beliau Abu Mas'ud Al-Ansari. Faqala, "Ma hadza ya Mughirah?" Ini apa-apaan wahai Mughirah? Alaysa qad alimta anna Jibril alaihi salam nazala fasalla Rasulullah SAW. Sahabat Abu Mas'ud ini menegur Mughirah bin Syu'bah tentang waktu-waktu salat. Ini memberi kita ilmu bahwa salat Rasulullah salat 5 waktu itu mengikuti Jibril. Jadi teknisnya kita tahu bahwa salat itu 5 kali dalam sehari, itu adalah Rasul mengikuti salatnya Jibril. Di Quran tidak ada petunjuk salat 5 waktu itu seperti kita ini, subuh, zuhur, asar, maghrib, bisa di Quran nggak ada. Adanya itu di hadis. Di Quran itu hanya isyarat umum, ya. Misalkan aqimis shalah lidulukil lail, aqimis shalah liduluki syamsi wa ghasaqil lail. Tegakkan salat manakala matahari telah begini, malam telah begini, siang telah begini. Masih sulit kita langsung memahami secara teknis gimana sholat itu. Baru setelah ada hadis furidat alaikum al-khamsu, diwajibkan kepada kalian 5 kali sholat, sebutkanlah itu namanya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, 5 kali. Ini hadis dalam Bukhari dijelaskan juga bahwa sahabat Mughirah itu pernah mengakhirkan sholat, lalu ditegur oleh sahabat yang lain Abu Mas'ud Al-Ansari dan mengatakan, wahai Mughirah, apakah kau tidak tahu hadis Nabi SAW bahwa Rasul itu pernah sholat mengikuti Jibril, ya, anna Jibril sholat kemudian nazala fasholla Rasulullah SAW. Jibril itu turun, ya, dalam rupa manusia, kemudian sholat, Rasul sholat. Summa sholat fasholla Rasulullah, kemudian Jibril nanti siang sholat lagi, lalu Rasul juga mengikuti sholat. Summa sholat fasholla Rasulullah SAW, summa sholat fasholla Rasulullah SAW, summa sholat fasholla Rasulullah SAW, dan akhir summa sholat Rasulullah SAW. Itu 5 kali. Jadi Rasul mengikuti, Jibril itu turun sehari mengikuti, gitu. Jibril turun sehari mengikuti. Oh, dia sholat subuh hari, lalu siang sholat lagi. Rasul ngikutin terus. Jadi sekali lagi 5 kali sholat itu adalah teknisnya itu Jibril mengajarkan kepada Rasulullah SAW. Secara detail Jibrilnya turun dalam rupa manusia, Rasul mengikuti.
arahan Jibril tersebut. Ya. Summa qala bihadza umirtu, lalu beliau bersabda bihadza umirtu, dengan cara inilah aku diperintahkan sholat. Artinya kalau ada yang menyelisihi hal seperti itu, ya berarti bukan itu yang diperintahkan. Sementara beragama itu prinsipnya adalah kerjakan yang diperintahkan saja. Kerjakan yang diperintahkan saja. Yang tidak diperintahkan itu tidak perlu atau tidak usah dikerjakan. Faqala Umar li Urwah. I'lam ma tuhaddisu au i'lam ma tuhaddisu. A'lamu ma tuhaddisu au anna Jibril huwa aqama li Rasulullah sallam waqta shalah. Qala Urwah kadzalika kana Bashir ibn Abi Mas'ud yuhaddisu an abihi. Begitulah sahabat Abi Mas'ud meriwayatkan dari ayahnya. Jadi sekali lagi, sholat itu teknisnya adalah pengajaran langsung, ya, didikan langsung Jibril kepada Rasulullah SAW. Nah, itu hadis yang pertama. Berikutnya adalah hadis tentang al-bai'ah ala iqamis shalah. Jadi baiat sholat, kita jarang mendengar atau belum pernah dengar baiat sholat. Ternyata sholat itu ada baiatnya. Hadatsana Muhammad bin Al-Mutsanna qala hadatsana Yahya qala hadatsana Ismail qala hadatsana Qais an Jarir bin Abdullah qala bayatu Rasulullah SAW ala iqamis shalah wa itaiz zakah wa nushi likulli muslim. Kata Qais dari Jarir bin Abdullah, beliau mengatakan, Jarir bin Abdullah meriwayatkan bahwa aku berbaiat kepada Rasul dengan 3 perkara. Yang pertama adalah untuk menegakkan sholat, ya. Yang kedua menunaikan zakat, yang ketiga menasehati sesama muslim. Jarir bin Abdullah itu berbaiat kepada Rasul untuk melakukan 3 perkara. Yang pertama untuk menegakkan sholat, yang kedua untuk menunaikan zakat, yang ketiga untuk bernasihat sesama muslim. Nah, ini namanya baiat seperti ini, baiat infiradi. Tidak apa-apa seseorang datang kepada Rasul berbaiat, ya Rasul aku berjanji dengan beberapa hal. Artinya itu akan menjadi penekan yang kuat buat dia supaya tidak melanggar itu. Tidak apa-apa seseorang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Rasulullah aku membaiat engkau, membaiat anda, berjanji kepada anda dengan beberapa perkara. Dalam Sahih Bukhari juga disebutkan sahabat itu pernah berbaiat kepada Rasul, namanya baiatul akhlak. Bersumpah di hadapan Rasul untuk melakukan akhlak-akhlak tertentu. Itu namanya baiatul akhlak. Coba kalau pemimpin kita punya baiat akhlak misalkan, punya baiatul akhlak atau baiat tertentu gitu, baiat integritas misalkan, ya, kepada kaum muslimin seluruhnya. Itu akan menjadi penekan dan dia merasa kalau itu dilanggar berarti dia telah melanggar sebuah baiat, sebuah perjanjian. Itu mungkin yang sekarang kita kenal dengan fakta integritas, ya. Tapi itu kurang mengikat. Fakta integritas kenyataannya hanya sebatas moral, hanya sebatas moral, tidak sampai penekanan bahwa itu sesuatu kalau dilanggar itu kualat dalam agama gitu. Tidak sampai ke sana penekanan. Nah, ini sahabat membaiat Rasul untuk melakukan 3 hal. Satu tadi untuk menegakkan sholat dengan disiplin, yang kedua untuk menunaikan zakat, yang ketiga adalah untuk bernasihat, nushun likulli muslimin, untuk setiap orang Islam. Hadis yang di atas tadi, ya, 2 hadis yang di atas, yang pertama tentang 5 kali sholat itu berhubungan dengan hadis yang lain, bahwasanya Rasulullah SAW ketika menerima perintah sholat itu asalnya berapa? 50. Akan tetapi diringankan, ya, dalam hadisnya itu bahwa Rasulullah meringankan kepada umat Rasulullah cukup dilakukan 5 kali saja. Tetapi hitungan di hadapan Allah masih 50. La yubaddalul qawlu ladayya. Allah tidak merubah ketentuannya. Allah tidak merubah takdirnya. Bagi Allah salat itu masih 50. Dalam catatan Allah, dalam mizan Allah, dalam hitungan kewajiban Allah, itu salat masih 50. Hanya saja pelaksanaannya diringankan menjadi cukup 5 saja.
cukup 5 saja. Berarti saat kita sholat ini hitungannya 5 kali ini kita ini. 10 kali. Kita sholat subuh tadi hitungannya 10 kali, kewajibannya 10 kali, dan juga di mizannya 10 kali. Sehari semalam berarti kita dihitung oleh Allah melakukan sholat 50 kali. Bukan karena faktor lain, murni karena keringanan pelaksanaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena misalkan udah jadi 5 aja, 50 jadi 5, tapi hitungannya 5, enggak. Tetap 50 karena Allah tidak mengubah takdirnya. Tapi pelaksanaannya cukup dengan 5 kali pelaksanaan saja. Makanya orang ketika dia meninggalkan 1 kali sholat itu dosanya 5 kali sholat, 10 kali sholat. 1 kali sholat dia tinggalkan itu dosanya 10 kali sholat. Karena dia bukan pahala biasa, bukan pahala yang kita kenal dengan dilipat gandakan 10, bukan. Ini mah kewajiban 10 yang diringankan jadi 1. Gitu. Kalau yang kebaikan dikali 10 mah kalau dia tidak laksanakan tidak mengapa. Tapi kalau yang ini mah 5 itu adalah 10, maksudnya kalau dia meninggalkan 1 kali sholat itu nilainya sebanding dengan dia meninggalkan 10 kali sholat. Pun sebaliknya melakukan 1 sholat itu catatannya adalah 10. Dikalikan lagi 10 pahalanya berarti 100. Karena kaidahnya likulli hasanatin asyru amsalihah. Jadi yang 10 ini dikali 10 dulu sebagai pelaksanaan aslinya, lalu dikali 10 lagi sebagai asyru amsalihah. Jadi 100. Setiap kali sholat kita mendapatkan pahalanya 100, kewajibannya 10, pelaksanaannya 1 kali untuk setiap kali sholat. Jadi 1 kali pelaksanaan sholat dihitungnya 10 kali, dilipat gandakannya 10, jadi 100 kali sholat, kebaikan sholat, pahala sholat. Itu berkenaan dengan tadi 5 waktu yang dalam hadis Jibril tadi, bahwa Jibril mengajarkan 5 kali sholat itu sebagai keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang panjang tentang Isra Mi'raj itu disebutkan bahwa Allah hanya meringankan caranya tetapi tidak menurunkan kewajibannya, maksudnya tidak menurunkan jumlah kewajibannya dan tidak menurunkan keutamaannya. Jadi alhamdulillah kita dapat melaksanakan 5 waktu sholat, itu berarti kita sudah melaksanakan 50 kali sholat. Zaman sekarang Pak, nyari orang yang sholat 5 waktu anak muda juga susah sekali. Jadi kalau nyari calon mantu yang sholat 5 waktu aja sudah susah sekarang. Harus seleksi banget kita ini nyari calon mantu buat anak kita, buat turunan kita. Pastikan calon mantunya itu orang yang menjaga sholat. Karena survei menunjukkan udah jarang anak muda yang menjaga sholatnya 5 waktu, sudah jarang. Kebanyakan mereka itu main dan juga menghabiskan waktu yang tidak bermanfaat. Meski begitu banyak yang soleh masih banyak, tapi yang tidak sholatnya banyak sekali. Ini bagi kita sebagai informasi supaya tepat-tepatlah memilih calon pasangan buat anak kita. Paling minimal dia sholat 5 waktu, paling minimal dia sholat 5 waktu. Bab as-shalah kafaratun, bab tentang sholat itu sebagai kifarah. Sholat itu adalah penebus dosa. Ini hadis riwayat Hudzaifah. Qala kunna julusan inda Umar radhiyallahu taala anhu faqala ayyukum yahfazu qala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil fitnah. Ini Umar bin Khattab suatu hari duduk-duduk bersama sahabat. Jadi yang namanya duduk-duduk kumpul itu bagian dari tradisi orang soleh sebenarnya. Kongkow ya. Rasulullah itu dalam hadis kunna julusun inda Rasulillah. Dulu kita duduk-duduk bersama Rasulullah. Lalu tiba-tiba lagi duduk itu datang seseorang kepada Rasul bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirna anil Islam." Ya Muhammad nyebutnya. "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil Islam." Itu kan Rasul lagi duduk-duduk. Julusan itu duduk-duduk. Berarti bukan duduk yang majelis formal seperti ini, duduk biasa. Kemudian Umar juga sama, kunna julusan. Kita lagi duduk-duduk bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata sahabat Hudzaifah. Lalu Umar bertanya, ayyukum yahfadhu qaula Rasulillah? Siapa di antara kalian yang hafal hadis dari Rasulullah tentang bab fitnah? Fitnah itu sesuatu yang merusak umat Islam,
sesuatu yang akan terjadi yang merusak umat, misalnya fitnah. Fitnah itu tidak ada padanan Indonesianya secara pas gitu, tidak ada. Fitnah di Indonesia diartikan menuduh orang tanpa bukti. Itu hanya satu dari beberapa makna fitnah. Fitnah dalam bahasa Arab itu maknanya adalah satu, bisa pembunuhan, dua, bisa tuduhan seperti yang di Indonesia dipahami, yang ketiga seperti ujian, seperti kerusakan, seperti huru-hara, seperti juga peperangan di antara kaum muslimin. Itu arti fitnah tuh banyak sekali dalam bahasa Arab. Seperti misalkan fitnatur rajul fi malihi, fitnatur rajuli fi malihi, fitnah seseorang dalam hartanya. Artinya apa? Seorang ini mengalami kerusakan karena hartanya. Itu namanya fitnah harta. Fitnah wanita, fitnah kedudukan jabatan, itu namanya fitnah. Jadi fitnah jangan dipahami bahasa Indonesia. Fitnah yang dimaksud adalah sesuatu yang dapat mengancam dan merusak sesuatu, itu namanya fitnah. Ada fitnah umat Islam, berarti sesuatu yang akan merusak umat Islam. Ada fitnah masyarakat, berarti sesuatu yang dapat merusak tatanan masyarakat. Dalam satu hadis Rasul bersabda, "Ma taraktu fitnatan asyaddu 'ala rijali minan nisa." Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah yang lebih berat bagi kaum laki-laki kecuali para wanita. Jadi Rasul berpesan khusus, fitnah terbesar umatku bagi laki-lakinya itu adalah wanita. Tapi dalam hadis lain bahwa fitnatu ummati, ujian umatku secara umum paling besar fil mal, di dalam harta. Ujian terbesar umatku itu harta. Tapi kalau ujian khusus bagi kaum laki-laki itu wanita. Bani Israel sudah ada fitnahnya zaman dulu khusus itu. Zaman kaum setelahnya ada khusus, Nah, zaman ini kata Rasulullah bahwasanya asyaddu fitnah yang paling besar yang akan menimpa umatku adalah fitnatul mal, fitnah atau ujian umatku dalam perkara harta benda. Itu fitnah terbesar umatku kata Rasulullah SAW. Nah, jadi makna fitnah tidak bisa dipahami dengan bahasa Indonesia. Seperti hanya bahasa Arab ada makna zat ya. Misalkan kita memohon kepada Allah zat yang maha kuasa. Nah, zat itu bukan pengertian Indonesia. Di Indonesia zat itu kalau kita lihat kamus, kalau nggak zat cair, zat padat, zat benda, kan begitu. Nah, bahasa Indonesia itu zat itu adalah sesuatu yang baru bisa dipahami jika kata itu menempel pada kata selanjutnya. Misalkan Wallahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui zatis sudur, apa yang ada di dalam dada. Nah, zatis sudur, zat dada itu bukan berarti dadanya zat seperti apa. Kemudian kita sering menyebut Allah sebagai zat yang maha kuasa. Zat yang maha kuasa artinya eksistensi atau seseorang atau satu identitas tertentu ataupun satu hal tertentu, itu namanya zat dalam bahasa Arab. Makanya kalau kita lihat kamus, arti zat itu kalau nggak personal, self itu sendiri ya, kemudian sesuatu yang menunjukkan eksistensi tentang sesuatu, itu namanya zat. Jadi tidak bisa zat diartikan dengan bahasa Indonesia. Al-imanu bizatillah, beriman kepada zat Allah. Zat Allah itu misalkan di antara zat Allah itu Rasul sering bersumpah, aku bersumpah dengan zat yang menggenggam jiwaku misalnya. Nah, itu zat yang menggenggam jiwaku ya. Jadi zat itu tidak dipahami secara bahasa Indonesia. Bunyinya sama tetapi maknanya berbeda. Bukan zat dalam arti Indonesia. Soalnya kadang membingungkan, kita memohon kepada zat yang maha kuasa, berarti kesannya itu benda gitu. Iya. Kesannya benda, padahal zat itu bukan benda. Zat itu maknanya adalah yaitu tadi personal ataupun tentang eksistensi sesuatu, itu namanya zat ya. Bukan roh. Sempat ada yang protes dulu di sini, si Bang Amri dulu. Ya. Aku nggak setuju dengan istilah zat itu. Zat itu di Quran ada kata zat itu, di hadis ada kata zat itu, yang paling banyak di hadis. Tetapi tadi maknanya jangan dipahami zat bahasa Indonesia, ya akan rancu. Itu zat bahasa Arab, bukan zat bahasa Indonesia. Di Indonesia maknanya mengalami penyempitan. Makna zat itu hanya cair, padat, gas. Ya kalau dipahami itu sama dengan menyamakan Allah dengan makhluk.
Maka zat itu bukan itu maknanya. Zat itu adalah existence, sesuatu yang eksis, sesuatu yang personal pada manusia, sesuatu yang menunjukkan dirinya sendiri, self. Maka para ulama bahasa, ya, bahkan dalam Ar-Raghib Al-Asfahani itu ada kamus namanya, ditulis oleh Ar-Raghib Al-Asfahani, mengatakan bahwa zat itu adalah sesuatu yang hanya bisa dipahami ketika kata itu menempel dengan kata lainnya. Sesuatu yang hanya dipahami ketika dia menempel kepada sesuatu yang lainnya. Zat di sana. Jangankan bahasa Arab, bahasa Indonesia saja berbeda dengan bahasa lain. Ya. Mohon maaf, kata butuh saja. Dalam bahasa Indonesia butuh itu perlu. Coba bahasa Melayu, bahasa Malaysia, butuh itu adalah hasrat kepada wanita, betul ya? Bahasa Banjar kemaluan laki-laki. Betul kan? Maknanya sama, tapi beda bahasa, beda juga maknanya. Itu perbedaan makna zat Indonesia dengan zat Arab. Cuma karena katanya sama, sehingga zat itu seperti sama, fitnah seperti sama, padahal sesuatu yang berbeda. Coba dalam ayat, al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kalau kita artikan fitnahnya tuduhan, menuduh lebih kejam dari pembunuhan. Itu kalau kita artikan fitnah dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, fitnah di situ artinya bukan pembunuhan, musyrik. Kemusyrikan lebih kejam, lebih besar, lebih dahsyat dosanya dari pembunuhan. Maka al-fitnatu asyaddu minal qatl artinya adalah dosa musyrik lebih besar daripada dosa pembunuhan. Bukan dosa menuduh lebih kejam dari pembunuhan seperti lagunya siapa itu? Seperti lagunya Bang Haji ya. Menuduh fitnah itu lebih kejam dari membunuh, saya juga lupa. Lagunya ada pokoknya. Fitnah lebih kejam dari membunuh. Nah, itu Bang Haji belum ngaji tafsir di sana. Diartikan fitnahnya menuduh. Dan tidak masuk akal, masa menuduh lebih kejam dari membunuh? Gimana ceritanya? Menuduh mabcaw misalkannya. Ya, menuduh seseorang maling apa, masa lebih kejam dari membunuh? Orang malingnya aja tidak lebih berat dari membunuh, ini menuduhnya lebih berat dari membunuh, tidak masuk akal. Maka kata fitnah di dalam surat Al-Baqarah itu artinya adalah kemusyrikan. Dari mana kita tahu? Dari inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan adalah kezaliman yang paling besar. Puncak kezaliman itu adalah syirik. Dan fitnah itu dalam ayat tersebut adalah maknanya syirik. Syirik lebih kejam dari pembunuhan. Dan memang masuk akal, hanya syirik yang melampaui dosa pembunuhan. Hanya syirik yang melampaui dosa pembunuhan. Kalau yang lain tidak ada. Nah, suatu hari Umar bin Khattab ini bertanya kepada para sahabatnya, ayyukum, siapa di antara kalian yahfazu menghafal qaula Rasulullah, hadis dari Rasulullah fil fitnah, tentang masalah fitnah. Siapa bilang orang Sunda nggak bisa bilang F itu fitnah? Siapa bilang orang Sunda nggak bisa bilang F itu fitnah? Fitnahnya tuh bisa nggak gitu? Fitnah. Qultu ana, kata Huzaifah, saya ya Umar, saya tahu tentang fitnah itu. Kama qala innaka alaihi au alaiha tajzi'u. Innaka alaihi au alaiha lajari. Kata Umar, hanya kau yang pantas berani mengucapkan itu wahai Abu Huzaifah. Wahai Huzaifah. Kenapa Huzaifah disebutkan oleh Umar hanya kau yang berani mengatakan itu tentang bab fitnah? Karena Rasul itu menitipkan hadis-hadis yang berat-berat itu kepada Huzaifah. Huzaifah ibnul Yaman itu hadis-hadis Huzaifah itu berat-berat. Makanya Umar mengatakan innaka lajari. Tah mun anjeun mah mamwanian di luar. Wanian, pantas nanti jari itu sejaah, jari itu wanian, wanteran. Sahabat lain tidak akan berani mengucapkan itu. Engkau orang berani. Kenapa? Kita lihat hadis lain. Rasul itu pernah menitipkan list nama-nama orang munafik kepada beliau. Huzaifah. Al-munafikun, siapa-siapa yang munafik di kota Madinah, A, B, C, D itu diabjad oleh Rasul. Hanya kepada Huzaifah. Tidak dibuka sampai beliau wafat. Huzaifah akhirnya disebut sebagai pemegang rahasianya Rasulullah SAW. Umar bin Khattab kalau mau menyelati orang meninggal, lihat dulu ngintip Huzaifah ya itu. Oh ya, salah. Paminta tidak salah.
Karena apa? Karena ada ayatnya kepada orang munafik itu la tusolli alaihim abada wala taqum ala qabri. Jangan kau salati dia selamanya dan jangan berdiri di atas kuburnya. Allah. Orang munafik. Tapi munafik yang memang sudah dicap munafik oleh Allah SWT, karena kita mah tidak bisa mengecap orang munafik. Walaupun tandanya 4 sudah terjadi, kalau dia bicara dusta, Sahih Bukhari pernah kita bahas. Orang munafik itu cirinya kalau dia berkata dia dusta, janji dia ingkar, kemudian kalau diamanahi dia khianat, kalau dia bersaing dia curang. Hadisnya ada itu Bukhari. Tapi kalau ada orang kita temukan seperti itu, tidak boleh mengatakan langsung anta munafik atau orang munafik. Asal ya zaman kiwari 04 lengkap kan? Banyak yang lengkap seperti itu banyak. Rasul pun hanya menyebutnya ayah. Ayah itu tanda, ayatun tanda, ayatun tanda. Quran lagi menjelaskan lebih rinci lagi tanda fisiknya, tanda nyatanya. Kalau tadi kan sifat, di hadis itu sifat. Quran itu tanda fisiknya ada. Apa itu? Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka dipanggil sholat kusala, kaselan, malas. Jadi munafik. Qamu kusala berarti qaum itu jamak. Jamak itu berarti panggilan sholat berjamaah. Orang malas dipanggil sholat berjamaah tanda munafik. Dikuatkan dalam hadis Ibnu Mas'ud. Rasul bersabda bahwa beliau Ibnu Mas'ud itu mengatakan begini. Tidak ada di kalangan kami. Beliau mengatakan begini. Saya lupa redaksinya. Bahasa Indonesia begini. Aku ini pernah mengabsen sahabat satu-satu. Aku pernah mengabsen sahabat satu persatu. Yang datang ke masjid diabsen satu-satu. Fama ra'aitu man takhallafa anni shalah illa munafiqun khalisun nifaq. Jelas. Aku mengabsen sahabat semuanya dan aku menemukan yang tidak ke masjid itu adalah orang yang disebutkan oleh Rasulullah sebagai ma'lumun nifaq, orang munafik, benar-benar munafik. Bukan kata saya, itu kata Abdullah bin Mas'ud, sahabat Rasulullah SAW yang pernah mengabsen orang-orang sholat. Aku pernah mengabsen para sahabat dan aku tidak temukan orang yang tidak ke masjid kecuali dia yang disebutkan oleh Rasul ma'lumun nifaq, orang yang diketahui jelas-jelas sebagai munafik. Berat ini, hadis ini berat. Nah, Huzaifah itu termasuk orang yang dititipi oleh Rasul nama-nama orang munafik. Hanya beliau yang dititipi. Sampai akhir hayatnya beliau tidak membongkar siapa saja munafik. Tapi dapat diketahui dari cara beliau menyikapi kalau orang meninggal. Kalau ada orang meninggal, beliau kalau ngikutin sholat berarti orang itu bersih dari munafik. Kalau dia tidak sholat berarti orang itu orang munafik. Para sahabat pun menunggu Huzaifah sholat itu Huzaifah ya sholat. Pamit Huzaifah ya ngiring, pamit Huzaifah tak ngiring. Itu namanya Huzaifah bin Yaman yang dikenal dengan pemegang rahasianya Rasulullah. Dalam bahasa Arabnya sahibus sirri Rasulullah. Pemegang rahasia Rasulullah. Namanya adalah Huzaifah ibnul Yaman yang kita kenal Huzaifah al-Yamani. Huzaifah al-Yamani. Lalu apa kata beliau fitnah itu? Beliau mengatakan di sini ya. Fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-shaum was-shadaqah wal amru wan nahy. Kata beliau, fitnah yang pernah disampaikan oleh Rasul itu adalah fitnah seseorang di dalam keluarganya, fitnah seseorang pada hartanya, fitnah seseorang pada anaknya, fitnah seseorang pada tetangganya, dan itu semua dapat dihapus oleh sholat, oleh puasa, dan oleh sedekah serta amar ma'ruf nahi munkar. Jadi Umar bertanya tentang siapa yang hafal dari Rasulullah hadis tentang fitnah. Huzaifah mengacungkan diri, saya tahu hadis dari Rasul, beliau bersabda bahwa fitnah laki-laki itu, fitnah seseorang itu akan terjadi pada keluarganya, pada hartanya, pada anaknya, pada tetangganya. Berarti ujian kita, Bapak sekalian, ujian kita itu yang paling berat adalah satu di keluarga kita. Yang kedua, ujian terberat kita itu adalah di harta kita. Yang ketiga, ujian terberat kita itu di anak-anak kita. Yang ketiga, ujian terberat kita itu pada tetangga kita. Setiap orang ada ujiannya di 4 hal ini. Kalau nggak keluarganya, ujian dia di tetangganya. Kalau nggak di tetangganya, di anak-anaknya. Kalau nggak di anaknya, di hartanya.
Itu ujian. Miskin itu ujian harta, sebagaimana kaya juga ujian harta. Ada orang menjadi tidak beriman gara-gara miskin, ada juga orang menjadi tidak beriman gara-gara kaya. Ada orang maksiat karena miskin, ada orang maksiat karena kaya. Maka ketika disebutkan malihi itu tidak berarti fitnah rajul, bahaya seseorang itu pada hartanya, bukan berarti saat kurang, saat banyak juga adalah ujian. Kadal faqru ayyakuna kufran, kata Ali bin Abi Thalib, kemiskinan itu lebih banyak menyeret orang kepada kekufuran ketimbang kekayaan. Orang yang kufur gara-gara miskin lebih banyak daripada orang kufur gara-gara kaya. Itu juga harus menjadi perhatian kita. Dan dapat dikifarati dengan 3 amalan tadi. Dan dapat dikifarati dengan as-salat, as-saum, as-shadaqah, wal amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Nah, ujian seseorang pada keluarganya, pada anaknya, pada hartanya, pada tetangganya itu dapat dihapus dengan sholat, puasa, dan amar ma'ruf nahi munkar. Sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf, dakwah lah gitu ya. Apa tadi penghapus fitnah itu? Sholat, puasa, sedekah, amar ma'ruf nahi munkar. Itu yang dapat menghapus fitnah kita di keluarga, di harta, di anak, dan juga di tetangga kita. Maksudnya kalau kita punya dosa-dosa, di antara itu tuh dosa pada keluarga, dosa pada anak, dosa pada tetangga, dosa pada harta, dosa pada yang lain-lain itu menjadi fitnah bagi kita, maka kita dapat menghapusnya dengan sholat-sholat kita. Sholat yang kita lakukan ini penghapus dosa. Maka harus semangat gitu. Minimal kalaupun sholatnya bukan untuk meraih surga, minimal untuk menghapus dosa-dosa. Paling minimal begitu, karena kita tidak luput dari dosa. Kemudian dilanjutkan ini hadisnya. Qala laisa hadza uridu walakin al-fitnah allati tamuju kama yamujul bahr. Umar mengatakan, wahai Huzaifah, bukan fitnah itu yang saya maksud, tapi fitnah yang seperti gelombang lautan. Berarti fitnah yang merusak umat Islam. Fitnah yang akan terjadi seperti gelombang menerpa umat Islam. Musibah besar. Gelombang itu dahsyat. Jangankan laut, bendungan saja itu di kota Derna ya, di Libya itu. Derna itu kan dulu kantong loyalisnya Qaddafi dulu. Kota Derna itu. Lawannya kota Misrata dan Benghazi yang oposisi dulu. Jadi yang Derna ini termasuk kota yang loyalis presiden terguling dulu Muammar Gaddafi. Jebol itu bendungannya. Dua bendungan. Entah ada hubungan dengan gempa Maroko, getarannya atau gimana, walau itu air itu menyapu masyarakat. 11.000 orang meninggal dan 10.000 belum diketahui. Jadi kalau di total ya 23 ribuan taksirannya. Ya, rilis dari Badan Kemanusiaan itu Hilal Ahmar, bulan sabit merah Libya mengatakan 11.000 meninggal, 10.000 hilang. Itu baru gelombang waduk ya, sanes waduk kurang, waduk dam begitu. Apalagi gelombang lautan kalau menyapu, tsunami 100.000 waktu itu. Nah kata Umar, yang aku maksud itu fitnah seperti gelombang laut, wahai Abu Zaifah. Bukan fitnah seseorang di personalnya. Ya. Jadi Umar menanyakan fitnah umat, Abu Huzaifah menjawabnya fitnah personal. Fitnah personal itu tadi pada hartanya, pada keluarganya, pada tetangganya, pada keturunannya. Tapi Umar yang maksud adalah fitnah umat, ya, yang mujul bahar, seperti air lautan yang menghempas gitu. Qala laisa 'alaika minha ba'sun ya Amirul Mukminin. Huzaifah menenangkan, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, kau tidak usah gusar, tidak usah risau. Ini bukan tentangmu. Artinya apa? Maksudnya fitnah yang seperti gelombang laut tidak akan terjadi pada masamu wahai Umar, gitu. Artinya ke situ. Rasul menyebutkan akan ada fitnah seperti fitnah gelombang laut yang merusak tatanan umat Islam. Umar itu penasaran tuh yang itu gitu. Tapi Huzaifah mengatakan bukan tentangmu wahai Umar, tenanglah. Makanya fakta menyatakan begitu, fakta sejarah zaman Abu Bakar, zaman Umar belum ada fitnah terjadi. Karena apa? Lanjutkan hadisnya di sini ada.
inna bainaka wa bainaha baban mughlaqan qala ayuksaru am yuftah qala yuksar qala idzan la yughlaq abadan qulna akana Umar ya'lamul bab qala na'am kama anna dunal ghadi lailah inni hadastuhu bi hadisi laysa bi aghalis fahibna an nas'ala Hudzaifah fa amarna masruqan fasa'alahu faqala al-babu Umar. Jadi kata Hudzaifah itu antara fitnah dengan keamanan begitu, ada pintu yang menghalanginya. Antara fitnah yang menghancurkan umat Islam dengan Umar bin Khattab itu ada pintu yang menghalangi sehingga fitnah tidak terjadi. Antara badai dan fitnah itu, antara fitnah dan Umar ada pintu penghalang. Ada perisai. Sahabat ini bertanya-tanya, nyari informasi, akhirnya nyuruh orang namanya Masruq, hai Masruq, tanyakan ke Hudzaifah, apa yang dimaksud dengan umat itu terhalang pintu. Kata Hudzaifah, al-babu Umar, pintu itu adalah Umar. Artinya fitnah umat Islam tidak terjadi di masa Umar karena Umar pintunya, penghalangnya tuh Umar gitu. Zaman Abu Bakar tidak ada fitnah umat Islam. Zaman Umar tidak ada fitnah umat Islam. Sampai umat Islam menguasai Romawi, Persia itu zaman Umar. Karena Umar itu pintu, Umar itu perisai, Umar itu benteng, tidak terjadi. Nah, baru fitnah terjadi itu di masa setelahnya, ketika umat Islam mulai terpengaruh oleh paham yang kita sebut dengan ada di kutub kanan ekstrem Khawarij, di kutub kiri ada ekstrem Syiah. Khawarij itu orang yang sangat menentang Ali sampai melampaui batas dan membunuh Ali pada akhirnya. Lalu ada di pihak sini ada Rafidhah, Syiah ekstrim, yang pada akhirnya mereka sangat mencintai Ali tetapi berlebihan melampaui batas, akhirnya juga menyerang orang-orang Sunni. Ini dua kelompok ini yang menimbulkan fitnah terbesar yang ada di sejarah umat Islam. Setelah Umar, Ali bin Abdullah ditanya, ya Amirul Mukminin, kenapa di zaman Umar dan Abu Bakar orang adem-adem saja, aman-aman saja? Di zaman Umar rakyatnya seperti di zaman Anda kok begini macam begitu banyak huru-hara? Apa jawaban Ali? Fi ayyami Umar wa Abu Bakar an-nasu amsali. Wa fi ayyami an-nasu amsaluka. Gitu kan. Pada masa Umar dan Abu Bakar, orang-orang rakyatnya seperti aku, kata Ali. Tapi di zamanku orang-orang rakyatnya seperti kamu. Akhirnya orang itu tidak bertanya, ya. Tidak bertanya. Jadi itu kualitas rakyat. Makanya dalam sebuah asar disebutkan kaifa matakunu yuwalla alaikum. Pemimpin kalian adalah cermin kalian sendiri. Kaifa matakunu yuwalla alaikum. Itu asar dan sahabat yang sangat masyhur. Sebagian orang mengiranya hadis, padahal itu yang benar adalah asar sahabat. Kaifa matakunu, bagaimana kalian dipimpin, yuwalla alaikum, begitulah kondisi kalian. Jadi kalau kita boleh menyalahkan siapa yang salah, kita rakyatnya yang salah. Salah milih misalkannya. Iya, salah milih lah, salah berdoa, mungkin berdoanya itu tidak tidak fokus, misalkan hanya doa minta ekonomi, tetapi doanya tidak memintakan hidayah buat ulil amri kita, buat umara kita. Kita mintakan taufik, kita mintakan hidayah. Imam Ahmad mengatakan, andaikan ada satu doa yang pasti diijabah, andaikan aku punya jatah satu doa diijabah, kata Imam Ahmad, maka aku akan jadikan doa itu meminta hidayah untuk pemimpin, meminta kebaikan untuk pemimpin. Karena hidayah dan kebaikan pemimpin akan menular kepada kebaikan dan kemaslahatan rakyatnya. Penting Pak, memilih pemimpin itu super penting. Dalam hadis disebutkan, innallaha la yaz'u bil sultan ma la yaz'u bil Quran. Allah itu dapat menegakkan sesuatu dengan sultan yang tidak bisa ditegakkan dengan Quran. Allah itu dapat menahan sesuatu dengan sultan yang tidak bisa dilakukan oleh Quran. Artinya apa? Quran ini tidak akan efektif ketika tidak ada sultan yang menegakkan itu. Sultan, imam, pemimpin. Innallaha la yaz'u bi sultan ma la yaz'u bil Quran. Allah itu mencegah ataupun menahan sesuatu yang sifatnya madarat dengan sultan yang tidak bisa dilakukan dengan Quran. Maksudnya apa? Para imam, para ahli hadis mensyarah hadis ini.
Orang itu tidak banyak yang merasa takut dengan Quran, sehingga Quran tidak bisa dijadikan rujukan pedoman agar dia melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu. Orang sudah tidak takut dengan Quran. Tapi dengan sultan, orang pada takut. Quran tidak bisa mencegah miras. Quran tidak bisa mencegah prostitusi. Quran tidak bisa mencegah orang tidak sholat. Quran tidak bisa mencegah orang berbuat maksiat. Tapi sultan bisa semua. Maka hadis ini menjadi pijakan kita yang namanya memilih sultan yang baik, yang soleh, yang benar, itu sebuah kewajiban. Innallaha la yazau. Allah itu tidak bisa menahan sesuatu dengan Quran, tapi itu bisa dengan sultan. Artinya sultan itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah juga, berarti kalau gitu. Sultan itu adalah bagian dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat memilih sultan yang baik. Saya katakan sultan ya. Sultan dalam bentuk apapun mangga ditafsirkan, tapi Rasul menyebutnya sultan. Innallaha la yazau bi sultan. Allah ini menolong agama ini dengan sultan. Apa-apa yang tidak bisa dilakukan oleh Quran gitu. Karena tadi alasannya kata ulama, orang tidak takut dengan Quran, tapi takut dengan sultan. Maka Allah menitipkan kepada para sultan untuk menegakkan ajaran-ajarannya. Wallahu ta'ala bishawab, wa ma taufiquna illa billah. Kita tutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.